kita ingin sampaikan pada Bupati adalah terkait dengan UMK tahun 2021. Karena sampai saat ini belum ada pembahasan ya, karena tahapan untuk penetapan upah minimum sampai sekarang ini masih belum ada. Ya. Assalamualaikum Pak Soleh. Waalaikumsalam. Lagi live saya ini, Jandoman. Ya, siap. Hari ini lagi ke kantor pendopo Bupati ya. Ini dalam rangka apa ini teman-teman dari KSBI ya? KSBI atau teman-teman buruh serikat yang lain? Ya, semua serikat buruh di Kabupaten Pasuruan. Dalam rangka apa ini ya? Kita menghadap Bupati. Ya, dalam rangka kita hanya ingin tahu sikap dari pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap RUU Omnibus Law ini. Dan sikap mereka ke depannya pekerja buruh ini bagaimana. Sehingga kalaupun ada kebijakan pusat, kebijakan daerah juga harus lebih melindungi terhadap pekerja buruh. Artinya dengan pasca disahkannya RUU-nya ini ya, jadi harus mulai... Ya sebenarnya itu hari ini itu kan kita ingin melakukan penolakan, ingin pemerintah kabupaten itu menyuarakan bahwasanya di Kabupaten Pasuruan sikap buruh itu menolak adanya RUU Omnibus Law. Jangan sampai disahkan. Tapi fakta kan ya DPR RI kita itu nampaknya kan kejar target itu, sehingga tadi malam sudah disahkan. Ini kan luar biasa itu. Akhirnya kita juga berpikir kembali bagaimana agar Kabupaten Pasuruan itu tetap kondusif, tapi ya juga harus ada kebijakan daerah, sehingga ada kebijakan daerah yang mungkin bisa diatur dalam perda atau kebijakan-kebijakan yang lain, sehingga dapat memberikan perlindungan terhadap kerja buruh khususnya di Kabupaten Pasuruan. Artinya itu masih memungkinkan ya, soalnya dengan sudah disahkannya beberapa poin ya yang kemudian sempat menjadi kontroversi. Apakah daerah masih bisa mengcover atau paling tidak melindungi? Nah, seperti apa nanti harapannya daerah? Yang penting kan prinsipnya adalah bagaimana sikap dari bupati, dari pemerintah daerah. Nanti terkait dengan yang mengcover rendah kan kita akan pelajari lebih lanjut. Seperti itu. Lah, terkait dengan RUU Omnibus Law, kan ini kan ketika disahkan, kita juga dari sikap kerja khususnya yang informasi dari pusat, kita juga akan melakukan judicial review kalau memang itu sudah ditetapkan, kita draftnya sudah ada penetapan, sudah ada lembaran negaranya, kita akan lakukan judicial review. Nah, pada prinsipnya pertemuan pada hari ini keinginan kawan-kawan sikap buruh itu agar pihak pemerintah daerah tetap memberikan perlindungan apapun yang terjadi kepada warga Kabupaten Pasuruan. Itu pada intinya. Nanti ketika dasar hukumnya memungkinkan atau tidak, kan kita belum 100% mempelajari yang ada di RUU Omnibus Law itu. Nah, sudah tahu ya, dari semua, kalau dari rancangan kemarin yang dilakukan penolakan oleh teman-teman kan sudah lama sekali, bahkan teman-teman serikat juga sudah cukup lama mengkaji RUU-nya. Nah, kemudian yang disahkan itu apakah masih banyak yang tidak dihapus di poin-poin tertentu yang jadi kontroversi atau gimana, Cak Saleh? Sudah dipelajari atau gimana? Ya malah, di RUU banyak yang tidak dihapus. Contoh terkait dengan kontrak itu. Kan kontrak itu diizinkan terus-menerus gitu, tanpa batas. Ini kan bahaya. Kalau sudah kontrak kerja terus-menerus, maka bahayanya tidak hanya di tingkat pesangon dan lain-lainnya. Kalau sudah kontrak, pesangon jelas tidak ada. Kalau sudah kontrak, maka jaminan untuk masa tua kita sulit, jaminan pensiun juga tidak mungkin kan, tidak disertakan. Karena kan orang kontrak itu kan logikanya kalau sudah putus, kalau sudah habis kontrak kan harus dikontrak lagi. Gitu loh. Jadi istilahnya itu tidak ada kepastian hubungan kerja. Dan fakta sekarang di lapangan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003 yang sudah memberikan persyaratan yang luar biasa itu sudah banyak dilanggar gitu loh, apalagi yang ada peluang. Itu yang menjadi kekhawatiran dari sangat krusial kaitannya dengan kontrak ini, kalimat apa atau pasal apa yang benar-benar ini beda sekali dan diperpanjang atau apa? Pasalnya memang masih belum kita di dalam RUU itu kan, kontrak itu kan bisa dilakukan secara terus-menerus. Tidak ada batasan. Kalau dulu di pasal 59 kalau Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kan jelas bahwasannya kontrak hanya bisa dilakukan pada pekerjaan yang bersifat yang
musiman dan lain-lain gitu loh. Nah pada hari ini kan kontrak itu kan bisa bebas sesuai dengan kondisi dan lain-lain itu. Kemudian outsourcing pasalnya juga nampaknya dihilangkan. Ini kan juga bahaya juga ketika outsourcing juga bebas ke semua lini kan bisa-bisa semua bekerja di outsourcing kan. Ini yang menjadi ketimpangan kami lah. Kalau kontrak terus itu kontrak tanpa batas itu benar-benar dilaksanakan, maka ya seperti yang terjadi pada fakta di lapangan itu, ketika pekerja kontrak itu tidak akan berani menyuarakan apa yang menjadi keinginannya. Ketika dia menyuarakan sesuatu yang mungkin ada pelanggaran, ada sesuatu yang diminta, maka logikanya perusahaan tidak akan mau ribet. Gitu loh. Maka mereka ketika habis kontraknya, maka mereka akan tidak diperpanjang lagi. Kemudian resiko juga kepada serikat pekerja serikat buruh. Kalau mereka bekerja kontrak mau ikut serikat juga akan berpikir ulang. Nah, sehingga semakin lama semakin habis pekerja anggota serikat. Dan kalau sudah tidak ada serikat pekerja, maka check and balance atau tidak ada lagi yang melakukan pengawasan terhadap undang-undang ini. Itu. Hari ini juga seperti itu. Hari ini juga ramai kaitannya dengan beberapa pemahaman yang sempat kaitannya dengan pesangon dan sebagainya. Apakah itu semuanya memang banyak yang kontroversi? Ada berapa pasal sih yang terjadi? Kalau pesangon ada 7 hal. Kalau pasalnya kan saya tidak secara rinci. Ya, karena gitu loh. Memang kan draft itu baru yang RUU yang ditetapkan kemarin itu kan baru kita terima draftnya, tapi hal-hal yang mana kan masih belum terinci. Cuma isu-isu yang sudah kami sampaikan, yang disampaikan oleh organisasi itu tampaknya masih belum dirubah oleh pihak DPR. Kita kan juga mengikuti di TV parlemen itu gitu loh. Gitu loh. Seperti contoh pesangon. Pesangon itu sudah jelas diberitakan. Pesangon itu kemarin maksimal kan 32. Nah sekarang ini jadi 25. Itu pun yang 9 itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sekarang orang-orang yang mau pensiun juga agak gemetar juga, yang sudah masa kerja 24 tahun, sudah waktunya pensiun. Kemarin bayangannya itu dapat 32 upah, nah sekarang hanya 25 upah, itu kan belum ada kepastian juga. Karena tanggungan perusahaan kan yang disampaikan dalam berita yang sudah begitu ramai diberitakan itu kan hanya 19 atau 17 tanggungan perusahaan. Untuk lainnya kan BPJS Ketenagakerjaan yang menanggung melalui jaminan pasca kerja atau apa namanya itu. Nah, Cale, mungkin ada saran lah dari teman-teman serikat kan hari ini detik ini juga lagi rencana bertemu dengan bupati dan sebagainya atau SKPD terkait. Nah, paling pointing yang paling ingin disampaikan lah, paling dasar atau disarankan itu apa? Selain melindungi itu lindungannya kayak apa misalnya secara teknis? Loh, aku terus ulapo lah misalnya. Maksudnya gini, yang hari ini kita karena memang RUU Omnibus Law kan sudah disahkan. Ya, paling tidak kita ingin sikap Bupati gimana. Tapi kita memang tidak boleh putus asa dalam proses perjuangan. Apapun kita harus kita suarakan. Hari ini juga yang kita ingin sampaikan pada Bupati adalah terkait dengan UMK tahun 2021. Karena sampai saat ini belum ada pembahasan. Ya, karena tahapan untuk penetapan upah minimum sampai sekarang ini masih belum ada. Kemarin saya tanyakan ke Disnaker, masih belum ada surat edaran dari gubernur terkait penetapan UMK tahun 2021. Ini juga bahaya. Kita fokus Omnibus Law, ternyata UMK tahun depan sudah tidak lagi kita pantau gitu. Bisa-bisa nanti tidak ada kenaikan kalau sudah seperti ini gitu loh. Padahal secara tahapannya tidak ada. Masuk, ya? Loh, seharusnya kan Juli itu sudah ada surat edaran gubernur, kemudian Agustus sudah mulai ada rapat-rapat. Sudah mulai ada survei kan gitu. Kan di dalam undang-undang existing, undang-undang yang lama melalui PP 78 juga tahun ini kan harus ada survei. Nah, saya juga sempat beberapa membaca kaitannya dengan rencana kayak KLH dulu hitung-hitungan dalam proses penentuan UMK, ikut dia nanti jadi UMP dan sebagainya. Itu maksudnya gimana? Apakah terkait ini juga sehingga kemudian apakah provinsi belum surat edaran dan sebagainya sehingga ditunda? Iya, sampai saat ini
sampai saya ini provinsi memang belum ada surat edaran terkait dengan penetapan upah minimum tahun 2021. Karena dan kemungkinan menunggu ya. KHL. Iyalah, kemarin itu kan yang kami sayangkan, RUU ini kan belum ditetapkan. Dan undang-undang mengatur tentang pengupahan sudah ada. Kenapa menunggu sesuatu yang belum pasti? Kan berarti sudah ada setting dari pemerintah. Memang direncanakan RUU ini akan disahkan, mau tidak mau kan gitu. Gitu loh. Jadi kita memang sangat khawatir dengan persoalan ini karena ini menyangkut nasib anak cucu kita ke depan. Kalau kita yang karyawan tetap mungkin terkurang pesangonnya, tapi kalau anak cucu kita ke depan kontraknya terus menerus, apakah ada kepastian kerja? Itu yang paling kita itu. Kemudian terkait produktivitas, ketika mereka bekerja terus kontrak terus, nanti di atas 40 tahun sudah kurang produktif, apakah tidak mungkin nanti dilanjut hubungan kerjanya? Akhirnya jadi pengangguran, Pak, banyak pengangguran. Itu undang-undang yang tegas saja yang sudah ada, undang-undang existing saja sudah ada, malah sudah diakali sedemikian rupa. Sehingga mengkebiri hak-hak pekerja karyawan atau pekerja. Itu Pak Evi. Siap, terima kasih Pak Soleh atas sharingnya. Oke. Mudah-mudahan segera Siap. bisa ketemu solusi. Selamat berjuang.